Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sony, Ibu Sukanti, Ibu Emilia, keluarga besar yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah. Pertama-tama Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menjadikan hidup dan mati itu bagi kita. Allah ingin melihat siapakah yang lebih baik amal kebaikannya selama dia hidup di dunia. Jadi pada hakikatnya kehidupan kita ini adalah perlombaan fastabiqul khairat dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Karena itu yang akan kita bawa di hadapan Allah nantinya. Oleh sebab itu pada awal pembukaan pengajian kita pada hari ini, sore hari yang berbahagia ini, marilah pertama dulu kita kirimkan doa kita bersama secara tulus dan ikhlas dari sanubari kita yang paling dalam kepada almarhum Bapak Milvan bin Masrin Munir. Kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau. Semoga amal ibadah beliau selama mereka mengharungi kehidupan di dunia dulunya akan dicatat sebagai Allah, sebagai amal-amal yang saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita ingin membacakan sebuah surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Allah berfirman di dalam ayat ini, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bassiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka,
maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan jangan pula kamu merasa bersedih hati, serta bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Di dalam ayat ini para ahli tafsir mengatakan kepada kita, menceritakan bahwa ayat Allah menceritakan kepada kita bahwa apakah ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meneguhkan hati kita. Allah memberikan keteguhan, kesabaran kepada kita bahwa dia akan dijanjikan surga yang luas kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada dunia yang ditinggalkan, maka Allah juga menjanjikan keberkahan-keberkahannya. Allah menjanjikan penyelamatan dan lain-lainnya kepada anak, istri dan keluarganya, kepada karib kerabatnya dan lain-lainnya. Oleh sebab itu maka Allah meneguhkan hati, memberikan keistiqamahan itu. Nah, dengan catatan apa? Dengan catatan ketika kita dipanggil oleh Allah itu, bahwa yang kita tinggalkan ada anak kita, anak yang saleh dan salehah. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza mata'un ibnu adam in kita amaluhu illa min salati sadaqatun jariyah au ilmu yuntafa'un bih aw waladun salihun yad'u lahu. Bila anak cucu Adam itu dipanggil oleh Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepadanya, maka ada 3 amalannya yang senantiasa tersambung kepada dia. Salah satunya adalah doa daripada anak yang saleh itu. Maka kita doakan anak almarhum Devano, Saskia, Tania dan Dafa menjadi anak yang saleh dan salehah, sehingga doa daripada anak yang saleh ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam berdoa sebagai anak yang salehkah, ataupun sebagai istri yang salehahkah, ataupun kepada keluarganya, ibu bapanya. Karena semua doa orang-orang yang ikhlas, doa-doa orang yang tulus, doa-doa yang orang yang mengenalnya, insya Allah Allah akan kabulkan doanya. Bahkan doa dari orang yang tidak mengenal dan secara tulus dan ikhlas itu lebih diberikan keutamaan oleh Allah untuk dikabulkan. Makanya kita di dalam Islam diajarkan setiap muslim itu kita saling mendoakan saudara kita. Dalam rangka itulah juga pada sore hari yang berbahagia ini kita hadir di keluarga yang memang hari ini belum lama ditinggalkan oleh almarhum. Kita ikut memberikan doa, kita menyampaikan bermunajat kita kepada Allah dengan mengirimkan Al-Fatihah, dengan mengirimkan munajat-munajat lainnya. Semoga almarhum di tempat dia yang abadi, mudah-mudahan Allah melapangkan tempatnya, memberikan dia tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita semuanya. Karena pada hakikatnya adalah bukan hanya beliau yang akan hanya dipanggil Allah. Kita juga adalah yang sedang menunggu masa-masa itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mengalami kematian. Cuma tinggal lagi ada yang lebih dahulu, ada yang lebih kemudian, itu saja. Bahkan ada pepatah orang Melayu mengatakan bahwa yang tua, yang muda,
yang baru jadi bibitnya, kadang-kadang kita tidak bisa pastikan apakah yang tua lebih dahulu ataukah yang baru jadi bibit yang muncul akan dipanggil oleh Allah. Allah telah menentukan takdirnya masing-masing itu. Bahkan sedetik Allah tidak bisa merubah takdir itu. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sesuai dengan hadis tadi disampaikan bahwa doa senantiasa sampai kepada almarhum yang telah mendahului kita. Lalu apa yang bisa doa yang kita sampaikan? Di antaranya kita adalah menyampaikan istighfar kepada Allah. Kita mohonkan ampun. Allahumma ighfir lahu warhamhu kalau dia laki-laki. Tapi ketika misalkan perempuan yang meninggal, kita sampaikan Allahumma ighfir laha warhamha. Inilah terutama kepada anak-anak almarhum, harus senantiasa mengikutkan setiap doa-doa yang dilantunkan buat diri sendiri, harus juga dilantunkan buat ibu dan bapak. Yaitu adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa juga Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oh, kita tidak mau misalkan Devano Saskia Tania Dafa mau melantunkan doa dengan bahasa Indonesia pun boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahai yang Maha Pengampun, ampunkan dosa-dosa bapak saya, ampunkan dosa-dosa ibu saya, ya Allah. Tempatkan bapak saya di tempat-Mu yang mulia, ya Allah. Ini yang senantiasa menjadi bahagian daripada hidup anak-anaknya. Karena doa daripada anak yang saleh dan salehah itu ada langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada Ananda berempat, Devano, Saskia, Tania dan Dafa, itulah setiap sehabis salat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab kita melakukan doa kepada Allah. Selesai salat fardu, kita berdoa buat diri kita sendiri. Selanjutnya kita berdoa untuk ibu dan bapak kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ataupun dengan bahasa Indonesia seperti yang kita sebutkan tadi. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa bapak saya, ya Allah. Tempatkan dia di tempat yang mulia di sisi-Mu, ya Allah. Kemudian selanjutnya kita bacakan Al-Fatihah untuk orang tua kita. Itu satu yang bisa dilanjutkan, yang bisa kita lakukan ketika salah seorang daripada kita, ada yang mendahului kita, ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita adalah mendoakannya. Lalu yang kedua yang kita bisa juga lakukan adalah, terutama sekali adalah kepada anak-anak almarhum, istri almarhum, ibu bapak, mertua dan lain-lain, terutama orang yang lebih dekat, dan dilanjutkan dengan seluruh karib kerabat, famili, kaum muslimin keseluruhan. Kita bisa meniatkan bahwa kita akan mengkhatamkan Al-Quran buat almarhum. Ini anak-anaknya berniat, berempat anak-anaknya berniat untuk mengkhatamkan Al-Quran buat ayahanda tercinta. Dan itu adalah yang sampai kepada ayahanda secara langsung. Kemudian kalau kita rasakan dalam jangka waktu pendek kita punya kesulitan misalkan mengkhatamkan Al-Quran, kita ganti dengan jangka pendek kita baca dengan surat Yasin. Ananda berempat membacakan Yasin buat ayahanda.
Tetapi kalau dalam jangka pendek kita juga kesulitan, misalkan bisa juga mengirimkan Al-Fatihah buat ayahanda tercinta. Ini yang disyariatkan oleh agama kita. Ketika ada saudara kita, saudara ayah, orang tua kita, saudara kita, anak kita, keponakan kita, semuanya yang telah mendahului kita, kita bisa mengirimkan dengan menghatamkan Al-Quran. Ataupun kita membacakan surat Yasin untuk orang yang kita sayangi, yang telah mendahului kita itu. Ataupun kita kirimkan Al-Fatihah buat mereka. Itu adalah yang kedua. Tetapi khusus untuk kepada anak-anak tercinta, orang tua yang telah membesarkan Ananda, yang tidak bisa dihitung bagaimana pahit getirnya, susah senangnya, betapa perjuangan ibu dan bapak membesarkan anak-anaknya. Maka sepantasnya lah, jangan kita cari yang paling dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahakan mengirimkan khatam Al-Quran. Mungkin tidak bisa kita khatam 1 minggu, khatam kita 15 hari, gak bisa 15 hari 1 bulan. Mudah-mudahan 1 bulan, gak bisa 2 bulan. Tetap bertekad. Anak-anak mengirimkan kepada ayahandanya. Sambilan dengan itu, dia misalkan membacakan juga Yasin. Sambilan dengan itu, setiap habis salat jangan pernah lupa. Kalau membacakan Al-Fatihah kan cuma sangat pendek. Inilah, setiap habis salat mendoakan doa yang singkat tadi kepada Ananda, ditambah dengan surah Al-Fatihah. Itulah yang minimal yang bisa dilakukan. Jadi kalau itu juga Ananda tidak bisa melakukan, sulit nanti kita sebutkan bahwa ketika orang tua itu dia akan mendapatkan yang tidak terputus dengan dia adalah ketika dia meninggalkan anak yang saleh dan saleh. Dan itulah minimal ukuran daripada anak yang saleh dan salehah itu. Dia mampu mendoakan ibu bapanya, dia juga mampu mengirimkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada orang tuanya itu. Terus yang ketiga, apa yang bisa dilakukan ketika orang tua sudah tidak ada? Yaitu adalah di dalam hadis tadi juga disebutkan bahwa sedekah jariyah. Ketika almarhum atau ketika kita hari ini masih hidup, kita melakukan sedekah. Kita melakukan langsung dengan tangan kita. Atau ketika seperti almarhum, ketika dia telah mendahului kita, maka ada sedekah yang bisa dikirimkan buat dia. Apakah dari anaknya, apakah dari istrinya, apakah dari saudara-saudara yang terdekat, ibu bapaknya, apakah dari keluarga yang terdekat, semua itu bisa sampai kepada almarhum yang telah dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah bahwa istri dari Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah seorang khalifah di zaman Abbasiyah yang sangat terkenal, bahwa kerajaannya sampai ke Eropa. Namanya istrinya adalah Zubaidah. Dia dalam mengaplikasikan bersedekah itu, dia bangun semacam tempat air di antara yang berlokasi di antara Arafah dan Muzdalifah, yang sampai hari ini masih bisa disaksikan kepada kaum muslimin yang datang ke Mekah itu. Dia bangun di sana tempat-tempat air yang bisa kaum muslimin minum dari situ. Itulah yang dia lakukan sebagai tempat dia bersedekah itu. Kemudian ketika dia dipanggil oleh Allah, kemudian ada seorang sahabatnya. Ini dilukiskan dalam sebuah kitab yang diceritakan.
Ketika dia meninggal dunia itu, kemudian ada sahabatnya yang bermimpi ketemu dengan Zubaidah. Kemudian sahabatnya itu bertanya kepada Zubaidah, Zubaidah, amal kamu selama kamu di dunia, bersedekah kamu membangun bendungan yang bisa seluruh kaum muslimin minum dari situ. Apakah Allah memberikan kemuliaan apa yang diberikan Allah kepadamu? Kemudian Zubaidah itu menjelaskan, ternyata ketika saya di dunia itu saya membangun tempat itu adalah dengan ada keriaan, sehingga Allah tidak memberikan balasan apa-apa kepada saya. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa ketika kita bersedekah itu kalau bisa jangan sampai ada unsur keriaan dari kita. Kalau kita akan khawatir akan berlaku ria, silakan seperti pada salafus saleh, para orang-orang terdahulu dari kita yang saleh-saleh dulu, dia menafkahkan, mensedekahkan, infakkan dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak tahu. Tetapi kalau kita bisa untuk menjauhkan diri daripada keriaan itu, Allah juga membolehkan menampakkan sedekah kita dengan tujuan adalah bukan untuk keriaan, tetapi agar orang-orang yang melihatnya juga menjadi menirunya, sehingga orang lain juga mampu berbuat baik, bersedekah, berinfak. Lalu dilanjutkan dari cerita teman daripada Zubaidah yang wafat tadi itu, dalam mimpinya dia ditanyakan, lalu apa amal kamu yang mendapat keistimewaan daripada Allah? Kemudian Zubaidah itu menceritakan bahwa saya, katanya, senantiasa 2 rakaat setiap malam itu saya selalu melakukan tahajud. Saya selalu melakukan salat malam 2 rakaat setiap malam. Tidak pernah saya tinggalkan salat malam yang 2 rakaat itu. Dan itulah yang menjadi Allah memberikan ampunan kepada dosa-dosa saya, kata Zubaidah. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah kepada kita, senantiasalah kita lakukan semuanya. Janganlah hanya kita pilih-pilih, yang ini kita lakukan, yang itu tidak, yang ini kita lakukan, yang itu tidak. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan. Bahwa hidup ini hanya sebentar. Rasulullah telah mengingatkan kepada kita 50, 60, 70 tahun umatnya itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini ada salah seorang keluarga kita yang telah mendahului kita, mungkin besok lusa, minggu depan, bulan depan ada di antara kita yang juga dipanggil. Dan itu pasti tinggal kita mengikuti jadwalnya saja. Cuma kita sekarang ini tidak tahu siapakah yang lebih dahulu kah, siapa juga yang lebih belakang. Tapi prinsipnya setiap yang bernyawa, setiap kita hidup ini, Allah pasti akan memanggil kita. Dan itulah yang kita harapkan ketika kita dipanggil oleh Allah nanti. Amalan kita, timbangan kebaikan-kebaikan kita memang sangat sempurna, sangat membahagiakan kita ketika kita menghadap kepada Allah nanti. Itu yang dipenting. Oleh sebab itu sedekah ini adalah merupakan salah satu amal yang bisa dilakukan oleh kita langsung atau juga bisa dilakukan oleh ahli waris kita, oleh anak kita, oleh istri kita, oleh ibu bapa kita, oleh saudara-saudara kita, oleh semua orang-orang yang kita cintai. Bisa dia niatkan untuk mereka yang sudah wafat lebih dahulu. Kita boleh meniru bagaimana cara kita berinfak. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menghadapi perang Tabuk, satu berita yang disampaikan Rasulullah, berinfaklah kalian
Rasulullah memerintahkan begitu. Karena balasannya akan diberikan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat seperti itu dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar Siddiq dia menjawab tantangan Rasulullah itu. Dia datang kepada Rasulullah, dia membawa hartanya, seluruh hartanya dia berikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepada dia, Abu Bakar, kamu bawa ini, kamu serahkan ini untuk perjuangan Islam, untuk kamu infakkan ini semuanya. Lalu apa yang tersisa untuk anak dan istrimu? Abu Bakar mengatakan, saya tinggalkan anak dan istri saya, Allah dan Rasulnya. Begitu dicontohkan Abu Bakar Siddiq kepada kita. Seluruh hartanya, 4.000 dirham hartanya dia sumbangkan di jalan Allah. Begitu juga satu kata yang dikeluarkan Rasulullah tadi, lalu disambut sama Abu Bakar Siddiq, lalu disambut sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang, dia bawa separuh hartanya, diserahkan kepada Rasulullah untuk jalan fi sabilillah, untuk dia infakkan, dia sedekahkan. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Umar bin Khattab, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Saya tinggalkan untuk anak dan istri saya semisal yang saya bawa, yang saya serahkan kepada Rasulullah pada hari ini. Begitu luar biasanya Umar bin Khattab setengah hartanya. Begitu pula datang Utsman bin Affan ketika menjawab panggilan Rasulullah untuk berinfak bersedekah itu. Dia bawa 100 ekor onta lengkap dengan pelananya itu, dengan tempat duduknya, dengan semuanya, sehingga pasukan itu bisa naik di onta itu. 100 ekor onta dia sumbangkan untuk jihad fisabilillah itu, untuk jalan Allah itu. Begitu yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, oleh Khulafaur Rasyidin kepada kita, bagaimana dalam cara kita menyumbangkan harta kita. Sangat berbeda ketika dengan saudara-saudara kita pada akhir zaman, pada hari ini. Dia cari itu, dia buka dompetnya. Kalau masih ada lagi uang yang paling kecil, dia sumbangkan yang paling kecil. Nah, inilah cara ini sebetulnya yang tidak cocok, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Bahkan yang diajarkan dengan ayat Al-Quran kepada kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Kamu belum sampai kepada kebaktian yang sempurna itu, kepada peribadatan yang sempurna itu, sebelum kamu memberikan, mensedekahkan, menginfakkan dari harta yang kamu cintai itu. Makanya para orang-orang terdahulu daripada kita, dia mencontohkan, ketika dia menginfakkan hartanya, dia pilih yang sesuai dengan perintah daripada ayat Al-Quran itu. Dia tidak pilih yang akan terbuang, yang akan lebih kecil nilainya. Dia pilih yang paling terbesar, karena itulah perintah Allah. Dia infakkan hartanya yang paling dia cintai. Dia bawa hartanya yang paling dia sukai, karena itulah yang diperintahkan, yang diajarkan oleh agama kita. Memberikan tuntunan kepada umatnya dalam melaksanakan berinfak. Inilah sudah 3 kita sampaikan yang bisa diterima oleh almarhum itu ketika dia meninggal adalah infak tadi itu. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, matsalul ladzina yunfiquna, bahwa seumpama orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah akan melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ibaratnya orang yang menafkahkan, infakkan hartanya di jalan Allah, ibarat sebuah pohon yang mempunyai 7 dahan
Masing-masing dahan mempunyai buah 100 biji. 100 dikali dengan 7 dahan berarti 700. Di akhir ayat itu disebutkan, dan Allah akan melipat gandakan lagi. Makanya ketika Ibnu Mas'ud, ada seorang sahabat datang kepada Ibnu Mas'ud. Dia membawa 1 ekor onta. Dia infakkan, ya Ibnu Mas'ud, saya serahkan 1 ekor onta untuk di jalan Allah. Infak saya, kata sahabat laki-laki tadi. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab bahwa kelak kamu di akhirat akan diberi oleh Allah di sorga dengan 700 ekor onta yang jinak. Begitu balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin besar yang kita infakkan, semakin besar balasan daripada Allah. Bahkan Allah akan melipat gandakan lagi. Allah telah memberikan 700 kali lipat. Allah bahkan melipat gandakan lagi. Dan Allah adalah Maha Kaya. Nah, inilah yang ketiga adalah kita bisa menginfakkan untuk almarhum yang telah mendahului kita. Semoga semua amal yang kita berikan itu akan menjadikan kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang keempat yang bisa dari anak, istri, keluarga, famili semua lakukan untuk almarhum ketika dia telah mendahului kita, yaitu adalah melakukan kurban kepada orang yang telah mendahului kita. Ketika ada musim haji, kita boleh memberikan 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing atau berapapun, karena itu bisa kita berikan sebagai bakti daripada anak yang saleh, dari istri yang salehah ketika almarhum telah dipanggil oleh Allah. Dan insya Allah kurbannya itu sampai kepada beliau. Itu diceritakan oleh Rasulullah kepada kita. Lalu lebih lanjut, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bagaimana apa yang kita bisa lakukan ketika ada salah seorang anggota keluarga kita yang telah mendahului kita. Kita juga bisa melakukan ibadah haji buat yang telah mendahului kita. Boleh jadi almarhum dia telah melakukan ibadah haji, tapi tidak ada salahnya. Ada dari anak yang saleh, dari istri, dari keluarga, famili, saudara semuanya melakukan ibadah haji lagi. Juga bisa melakukan umrah. Karena ibadah haji dan umrah yang mabrur itu adalah tiada balasannya adalah kecuali surga. Ini yang kita hadiahkan kepada almarhum, kepada anak-anak yang saleh yang ditinggalkan oleh almarhum. Maka ketika menghajikan, membadal hajikan kepada ayahanda, tentu anak harus melakukan ibadah haji lebih dulu. Atau misalkan ada saudara yang membadal hajikan, dia harus haji lebih dahulu, baru dia bisa menghajikan almarhum. Begitu juga ketika almarhum akan diumrahkan, maka yang mengumrahkan juga dia harus lebih dahulu umrah, baru dia boleh mengumrahkan. Kalau untuk umrah mungkin lebih mudah, karena ibadah umrah itu bisa kita lakukan 1 hari. Sampai kita ke Mekah, kita kemudian bisa kita lakukan dengan posisi 1 hari selesai, kita udah melakukan umrah, hari berikutnya kita umrahkan almarhum bisa dengan sangat mudah. Ini yang kelima yang bisa kita lakukan buat almarhum ketika salah seorang anggota keluarga kita, kaum muslimin kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis yang disampaikan tadi,
idza mata'un ibnu adam in kita amaluhu illa min salasin sadaqatun jariyah au ilmu yuntafa'u bih au waladun salihun yad'u lahu. Nah, ketiga almarhum hidup di dunia dulu, ada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada anaknya, diajarkan kepada istrinya, diajarkan kepada saudara-saudaranya, kepada familinya, kepada siapa saja yang bisa mendapatkan ilmu daripada almarhum itu. Maka senantiasa ilmu itu yang pernah dia ajarkan itu akan senantiasa sampai kepada dia. Makanya kepada kita yang hari ini hadir, alhamdulillah kita hadir di dalam majlis ini. Makanya senantiasalah kepada anak-anak kita. Para alim ulama juga mengartikan ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada siapa saja orang-orang yang kita cintai, tidak hanya kepada ilmu agama, bahkan kepada ilmu, misalkan seorang ibu mengajarkan kepada anaknya cara membuat gorengan telur misalkan, atau seorang ibu mengajarkan kepada anaknya bagaimana anaknya bisa memasak nasi misalkan, atau seorang ibu mengajarkan kepada anaknya ketika anaknya pulang sekolah, dia ajarkan lagi anaknya bagaimana menghafal ayat-ayat untuk salat misalkan. Semua ilmu yang diajarkan itu menjadi ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia dalam hidup di dunia ini. Maka pastilah ilmu itu akan senantiasa sampai ketika kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, sekecil apapun ilmu yang kita bisa ajarkan kepada anak kita, sekecil apapun, sampai kalau kita merasa jenuh atau merasa sudah tidak ada lagi yang bisa kita sampaikan, ajak anak kita ke majelis kajian-kajian, ke majelis pengajian-pengajian, sehingga anak kita mendapatkan tambahan-tambahan ilmu seperti itu pun. Bahkan ibu dan bapak yang berlaku seperti itu kepada anak-anaknya, ketika anaknya mengamalkan ilmu-ilmu itu, maka ilmu itu juga akan sampai ketika orang tua telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau kita kaji, kalau kita baca, kalau kita lihat daripada ajaran agama kita ini, memang luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Setiap langkah, setiap detik, setiap detak jantung kita, ketika kita niatkan ibadah kepada Allah, hampir seluruh aspek kehidupan kita ini masih bernilai daripada ibadah. Bernilai semua yang bisa kita wariskan kepada anak dan cucu kita, yang mendatangkan pahala-pahala buat kita. Tinggal bagaimana kita meramunya dalam kehidupan ini, sehingga semua yang baik-baik, semua kebaikan-kebaikan seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, senang kita jadikan bahagian daripada kehidupan kita. Maka itulah yang akan membimbing, akan menuntun kita, yang memelihara kita nantinya, menempatkan kita di sisi Allah, di tempat yang mulia, di surganya Allah nanti. Oleh sebab itulah pada kesempatan ini saya mengajak kepada jamaah sekalian, kepada bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang kita bisa perbuat buat diri sendiri, buat keluarga, buat anak, suami, istri, saudara-saudara, handai tolan, semuanya mari kita lakukan. Karena itu semua akan bernilai kebaikan-kebaikan, akan mendapatkan balasan-balasan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, Allah memberikan ampunan, Allah memberikan pahala yang luar biasa, Allah memberikan keistimewaan kepada kita. Kita tidak tahu dari ibadah yang mana Allah memberikan kepada kita. Seperti yang disampaikan dalam sebuah riwayat Zubaidah daripada istri Harun al-Rashid tadi. Dia membangun bendungan yang luar biasa berkilo-kilo panjangnya.
Beribu-ribu orang bisa minum dari sedekah amal jariyahnya itu. Tetapi karena ada unsur keriaan di situ, Allah tidak mencatat itu sebagai kebaikan, sebagai pahala bagi dia. Tetapi ada amal dia yang boleh dikatakan itu tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan biaya yang besar. Hanya dengan melakukan salat malam 2 rakaat yang konsisten dia lakukan setiap malam. Tetapi Allah memberikan keutamaan, kemuliaan, ampunan dari salat malamnya itu. Disinilah kuncinya. Kita sekecil apapun, mari jangan kita pernah tinggalkan ibadah yang diajarkan oleh Allah. Ketika kita sampai di masjid misalkan, kita bisa melakukan salat sunat 2 rakaat. Ketika sebelum zuhur datang, kita sampai di masjid, kita bisa melakukan salat sunat sebelum zuhur. Setelah zuhur datang, kita salat 2 rakaat lagi sunat setelah salat zuhur. Begitu juga ketika salat asar, kita bisa lakukan 2 rakaat sebelum asar. Sementara 2 rakaat setelah asar tidak dibolehkan. Begitu juga setelah maghrib kita bisa lakukan salat sunat 2 rakaat. Dan begitu juga isya, sebelum atau sesudah atau setelah isya kita bisa lakukan salat sunat 2 rakaat. Dan begitu juga dengan subuh datang, kita bisa lakukan salat sunat 2 rakaat. Nah, ini adalah ibadah-ibadah yang luar biasa diberikan Allah kepada kita. 2 rakaat pendek dari segi bacaannya. Kita cuma disunnahkan membaca ayat yang pendek dalam salat sunat. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Coba Bapak dan Ibu bayangkan, 2 rakaat sebelum salat subuh. Salat subuh paling kita lakukan sunat itu habis waktu 2, 3, 4 menit. Tetapi Allah menghitung, mencatat kebaikan kita adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita dunia tahu ada gedung-gedung yang bertingkat, ada segala macam, tanah segala macam, rumah mewah dan lain. Tapi Allah memberikan nilai yang kecil kepada itu. Allah memberikan balasan, keutamaan kepada mereka yang salat subuh 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Inilah yang ingin saya sampaikan. Apapun yang diajarkan oleh agama-agama kita, kita lakukan sehingga Allah memberikan keutamaan-keutamaan kepada kita. Allah memberikan ampunan-ampunan kepada kita. Allah memberikan catatan-catatan amal yang luar biasa kepada kita. Sehingga dengan amal-amal itu kita tidak tahu amal yang mana menjadi wasilah, menjadi jembatan kita, menjadi kunci pembuka surga bagi kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak-anaknya, kepada istri, saudara-saudara, keluarganya, kepada almarhum yang telah mendahului kita. Setiap saat, setiap ada kesempatan, ada 5 hal yang saya sampaikan tadi itu harus menjadi tekad kita. Yang pertama, kita mendoakan, boleh dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Al-Quran atau dengan bahasa daripada hadis-hadis yang kita telah sampaikan tadi. Atau kita khatamkan Al-Quran, atau kita bacakan daripada surat Yasin ataupun Al-Fatihah. Dan yang ketiga, kita berikan sedekah. Kita niatkan untuk almarhum yang telah mendahului kita. Ataupun ketika musim haji, musim berkurban, kita ikhlaskan seekor kurban untuk almarhum. Apakah dia berupa kambing, apapun mereka, sapi dan lainnya. Lalu kita ada kesempatan kita melaksanakan haji, kita niatkan untuk almarhum, ataupun kita niatkan untuk melakukan umrah. 5 hal inilah mudah-mudahan Allah memberikan keutamaan kepada almarhum. Dalam sebuah riwayat disebutkan begini, ketika keluarga, anak, istri dan kerabatnya beristighfar kepada almarhum yang telah meninggal dunia ini, dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika timbangan amal diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ternyata
amal-amalnya itu ternyata pahalanya telah menggunung-gunung besarnya. Sementara kehidupan di dunia tadi, dia amalnya biasa-biasa saja. Kemudian dia dalam riwayat itu disebutkan, dia ceritakan, saya tidak pernah melakukan ini ya malaikat, saya tidak pernah melakukan ini. Kok saya mendapat pahala yang besar dari sini wahai malaikat? Kemudian malaikat itu menjelaskan, ini adalah karena anak-anak yang kamu tinggalkan, istri yang kamu tinggalkan selama dia di dunia itu. Dia mendoa-doakan kamu, dia berzikir, bermunajat, berdoa kepada kamu. Setiap habis salat dia doakan kamu, dia kirimkan Al-Fatihah untuk ayahnya. Maka kamu mendapat pahala yang luar biasa. Sementara dosa-dosa kamu dimohonkan ampun oleh anak-anak dan keluarga kamu, maka dosa-dosa kamu sebahagian besar dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebahagiaan kamu menjadi kebaikan yang menggunung-gunung besarnya. Inilah dalam riwayat disampaikan seperti itu. Makanya kepada anak-anak, kepada Devano, Saskia, Tania, Dafa, dan juga kepada istrinya yaitu Emilia Devi, terutama sekali, jangan pernah diikutkan selalu dengan doa untuk diri sendiri. Ketika berdoa untuk diri, ya Allah ampunkan dosa saya ya Allah, kita mohonkan juga, ya Allah ibu bapak saya mohon diampunkan dosanya ya Allah. Langsung. Jadi jangan berdoa untuk diri kita sendiri. Makanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga dengan doa-doa, munajat-munajat seperti itu, ditambah lagi dengan amal-amal, kita mengkhatamkan Al-Quran, membacakan Yasin, membacakan Al-Fatihah, memberikan sedekah, memberikan korban, melakukan haji dan umrah untuk almarhum. Semoga almarhum Allah jadikan pahala yang menggunung-gunung, yang seperti dalam sebuah riwayat yang disampaikan Rasul kepada kita tadi. Itulah harapan kita. Karena tidak ada lagi yang kita bisa perbuat kecuali sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan nanti, mungkin bisa kita jawab. Yang penting menurut saya adalah beragama ini kita memang bagaimana kita melaksanakan tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam pengamalannya, saya yakin kita yang hadir di sini, kalau saya duduk di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu, tidak. Saya yakin di antara yang hadir kita banyak yang pintar-pintar, banyak yang lebih besar ilmunya. Jadi kita sekarang adalah tahap mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pernah pelajari, yang kita pernah dengar dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, dari sekolah-sekolah kita. Mungkin itu sebagai penutup dari saya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa majelis-majelis seperti ini disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Harus senantiasa kita adakan majelis-majelis seperti ini. Karena ini adalah majelis-majelis ilmu, majelis yang dikatakan sama Rasulullah lebih mulia dari salat 1000 rakaat. Salat sunat 1000 rakaat dibanding dengan majelis ilmu seperti ini, Allah memberikan kemuliaan majelis seperti ini. Padahal salat sunat 1000 rakaat itu luar biasa beratnya. Artinya apa? Bahwa menuntut ilmu, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr bagi kaum muslimin itu memang diberikan keutamaannya. Bahkan di dalam hadis yang sahih yang lain disebutkan, ketika ada majelis ilmu seperti ini, maka Allah memerintahkan malaikat untuk memeriksanya, meneliti, mengadakan patroli ke dunia ini. Di mana ada orang mengadakan kajian, mengadakan berzikir, bermunajat kepada Allah. Kemudian kata Allah, penuhi semua mintanya, ampunkan semua dosa-dosanya. Kemudian malaikat juga melaporkan kepada Allah, ya Allah, ada di majelis itu ada orang yang hanya sambil lewat saja, duduk di majelis itu tidak sengaja untuk mendengarkan kajian, tetapi dia mendengarkan di situ karena sambilan.
Kemudian Allah juga mengatakan kepada malaikat itu, kepada mereka yang hadir hanya duduk sambilan saja, berikan dia juga ampunan. Ampuni dia, kabulkan semua apa yang dimohonkannya. Inilah luar biasanya. Jadi majelis ilmu, majelis zikir, majelis kajian seperti ini, Allah dan Rasulnya memberikan kemuliaan. Dan sewajarnya lah, sepantasnya lah kita senantiasa hidupkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Marilah sebelum kita tutup, kita bacakan doa bersama. Kita berdoa, kita niatkan Al-Fatihah buat almarhum. Semoga almarhum diberi tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ladina. Hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa adhimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamata fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadata fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawil alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا كديته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا كديتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita bisa mengadakan sesi tanya jawab ya nanti di sini. Jadi untuk yang mau bersiap-siap untuk sholat maghrib,